bisa berkarir nih Mas Adit. Oke, menarik nih Mas Bintang ini. Oke, jadi gini teman-teman, apakah kita harus wajib berkuliah ya untuk berkarir? Jawabannya nggak wajib, nggak wajib. Memang ada beberapa pekerjaan tertentu yang diwajibkan untuk kuliah, contoh kayak dokter, pengacara, terus beberapa pekerjaan lainnya ya, yang memang membutuhkan gelar S1 untuk kuliah, untuk berkarir seperti itu. Tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang nggak membutuhkan kuliah. Contohnya kayak di industri kreatif, kita nggak membutuhkan kuliah. Kalian bisa ngedesain, ya udah kalian bisa berkarir. Kalian bisa fotografi, ya udah bisa berkarir. Kalian bisa videografi, ya udah bisa berkarir. Nggak membutuhkan kuliah seperti itu. Jadi apakah harus kuliah? Jawabannya nggak harus ataupun fleksibel. Kalau memang pekerjaan itu butuh kuliah, ya kita kuliah. Tapi kalau pekerjaan itu nggak butuh kuliah, ya udah kita nggak usah kuliah. Toh sekarang itu juga banyak orang-orang yang buka e-course teman-teman, ya kan? Orang-orang yang buka e-course untuk belajar apa seperti itu kan juga salah satu penggantinya kuliah kan, seperti itu. Itu sih Mas Bintang. Oke, menurut saya kenapa nggak penting? Karena saya udah sadar bahwa saya akan berkarir di dunia yang mana dia itu belum tentu membutuhkan kuliah. Saya udah sadar akan hal itu, kayak gitu. Dan ilmu yang saya butuhkan di karir saya itu tidak selalu harus dari kuliah. Dari YouTube bisa, dari TikTok bisa, dari Instagram bisa, intinya dari internet pun bisa, seperti itu. Makanya saya kontra terhadap kuliah seperti itu. Lanjut. Tempat bekerja. Oke. Menarik nih. Oke, penting nggak kita untuk jadi loyal ya teman-teman? Jawabannya penting, tapi terukur. Penting tapi terukur. Jadi kemarin aku habis baca berita, ada pekerja di tambang minyak kalau nggak salah, atau apalah itu penyebutannya. Nah, ada 5 pekerja yang dia itu tersedot di pipa minyak, dan dia di situ berhari-hari, kalau nggak salah selama 4 hari tersedot di pipa minyak seperti itu. Otomatis dia tuh kehabisan udara dan nggak bisa makan gitu. Akhirnya pekerja itu salah satunya dia berhasil keluar, dia tuh ngabarin orang-orang buat nyelamatin yang tertinggal di pipa seperti itu. Itu hari pertama itu. Nah, hari kedua dilakukanlah eksekusi untuk mengambil pekerja yang masih tertinggal di dalam pipa seperti itu. Sampai hari kelima itu eksekusi penolongannya itu nggak berhasil. Dan akhirnya diputuskan untuk tidak ditolong sama sekali. Jadi perusahaan itu merelakan pekerja itu mati di dalam pipa karena dia itu memang nggak mau nolongin pekerja itu. Dan itu perusahaan yang gede, bukan perusahaan yang kecil. Otomatis perusahaan gede itu logikanya dia pasti punya uang untuk menolong hal tersebut seperti itu. Dan faktanya itu nggak ditolong karena ada yang alasannya anggarannya lah, ada yang alasannya medannya lah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu aku pas masih kerja di percetakan, itu aku selalu setiap hari pulang paling terakhir. Karena memang saya sadar di masa depan saya bakal punya agensi, saya bakal punya studio, di mana itu yang aku ngerawat, itulah yang aku ngerawat itu seperti itu. Aku jadi pimpinannya di situ. Makanya aku dulu pas kerja di percetakan itu sangat-sangat loyal terhadap percetakan. Aku pulang paling terakhir dan datang paling awal, seperti itu. Kita perlu loyal tapi terukur seperti itu. Jangan sampai kita jadi pekerja yang di awal tadi seperti di kilang minyak tadi. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita itu harus loyal terhadap perusahaan tapi terukur seperti itu. Gitu sih. Oke.